Assalamualaikum. Di pertemuan kali ini, pada praktikum pemrograman Python, saya akan menjelaskan mengenai pengenalan Google Collaboratory. Oke, langsung saja. Kelebihan dari Google Collaboratory yaitu yang pertama dia free GPU. Google Colab itu menyediakan spek komputer yang tinggi, yaitu GPU Tesla, RAM sampai dengan 12 GB, dan penyimpanannya sampai dengan 300 GB dan terintegrasi atau terhubung dengan Google Drive. Yang kedua, long running time. Jadi Google Colab ini menyediakan waktu running hingga 12 jam yang sangat cocok untuk eksekusi data yang sangat besar. Yang selanjutnya, Google Colab ini itu dapat berkolaborate atau berkolaborasi untuk dapat melakukan editing dalam waktu yang bersamaan dengan banyak orang. Jadi seperti Google Docs, satu dokumen, satu coding itu bisa diedit oleh banyak orang dalam satu kali waktu. Selanjutnya, mudah berintegrasi. Jadi Google Colab ini dapat dihubungkan dengan aplikasi lain seperti Anaconda, Google Drive, GitHub. Dan yang terakhir, Google Colab ini sangat fleksibel karena dapat dijalankan dan dimodifikasi dimanapun asal terhubung dengan internet. Karena filenya ini atau codingnya ini dapat dibuka secara online. Oke, langsung saja. Ini adalah langkah pertama untuk menggunakan Google Collaboratory, yaitu kita dengan membuka URL-nya atau membuka alamat websitenya. Dan pastikan kalian sudah punya akun Google. Ini adalah alamat websitenya, silahkan dibuka di browser kalian masing-masing. Jadi seperti ini. Nah, silahkan diketikkan colab.research.google.com. Lalu enter. Setelah itu akan muncul pop-up seperti ini. Nah, ini adalah halaman awal dari Google Colab. Di sini kita akan disuguhkan pilihan. Ada recent. Recent ini adalah aplikasi-aplikasi atau project-project yang sebelumnya kita pernah buka. Yang di sebelahnya ada Google Drive. Jadi kita bisa buka file-file dari Google Drive. Sebelahnya lagi ada GitHub. Pojok sendiri ada upload. Jadi kita bisa mengupload file dari komputer kita ke dalam Google Collaboratory. Dan nantinya akan tersimpan di Google Drive. Oke. Yang paling pojok kiri, ini adalah example atau contoh-contoh program dari Google Colab itu. Silahkan dibuka kalau kalian pengen tahu. Saya skip dulu karena nanti terlalu panjang. Oke, di sini kalau kita mau buka atau membuat project yang baru, kita tinggal pilih ini, new notebook di sini. Tapi di sini saya akan cancel dulu. Saya akan menjelaskan di belakangnya ini ada apa sih. Nah, ini. Yang pertama di sini. Di sini ada RAM sama disk. Coba dilihat yang kotak warna hitam ini menjelaskan connected to Python 3 Google Compute Engine Backend. Jadi dia terkoneksi dengan komputer Google. Jadi kita nggak perlu repot-repot menggunakan komputer kita untuk menggunakan RAM dan penyimpanannya. Karena semuanya udah diolah online dari komputer Google. Dan Google sendiri, tadi yang sudah saya bilang, menyediakan RAM sampai dengan 12 GB. Dan di sini kita mendapatkan penyimpanan sebesar 107,77 GB. Lumayan besar ya. Oke. Dari sini kita bisa lihat bahwa di sini ada penjelasan-penjelasan mengenai Google Collaboratory. Collaboratory or Colab for short. Jadi di sini kependekannya atau nama panggilannya itu adalah Colab. Jadi nanti saya juga akan sering menyebutnya dengan Colab saja biar lebih simpel. Nah, di sini udah dijelaskan
Google Colab ini bisa untuk apa saja sih? Bisa untuk running apa saja sih? Gitu. Di sini ada data science, ada machine learning, ada research lainnya, atau data-data lainnya, atau penjelasan-penjelasan lain yang bisa digunakan di Google Colaboratory. Ada juga machine learning example. Nah, semuanya udah lengkap di sini. Kalau kalian pengen tahu, boleh sekali dicari tahu sendiri. Kalian buka link-linknya ini, kalian belajar, boleh. Sekarang saya akan lanjut ke file, new notebook. Saya akan buka notebook baru, atau saya akan membuat project baru. Saya klik tadi. Nah, ini adalah halaman awal untuk ngodingnya, itu di sini. Ini adalah kode barnya. Nanti kita akan menuliskan kodenya, itu di sini. Misalnya, print hi. Nah, jadi print ini itu fungsinya untuk menampilkan suatu data. Sini saya kasih komentar ya. Komentar di Python itu menggunakan tanda crash seperti ini. Print digunakan untuk menampilkan data. Nah, kalau kita mau menambahkan kode bar baru gimana caranya? Nah, yang pertama, kita bisa tambahkan lewat sini. Klik. Nah, kalau saya mau menambahkannya di atasnya gimana? Kita bisa nambahkan di sini. Ini di atasnya, ini di bawahnya. Kita tinggal sorot aja, nanti muncul. Coba ini saya tuliskan 1, 3, 2 untuk contoh saja nanti. Yang selanjutnya, bagaimana sih cara untuk merunning file ini, merunning codingnya? Nah, kita tinggal klik ini, tombol seperti play ini, nah run cell. Kita klik. Atau bisa juga dengan kita sorot tadi. Nah, atau bisa juga dengan run cell, atau bisa dengan menekan tombol command atau control plus enter. Seperti itu. Oke. Jadi di sini hasilnya adalah kata hi. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ini. Tools-tools yang ada pada kode bar. Ini buat apa, ini buat apa. Nah, saya akan jelaskan. Nah, kita bisa baca di sini. Ini digunakan untuk move cell up. Ini untuk menaikkan kode barnya. Kita klik, dia naik. Yang ini kita klik, dia turun. Nah, dia untuk menaik, turunkan kode barnya ini. Move cell down. Nah, lalu yang sebelahnya, link to cell. Jadi ini digunakan untuk men-share selnya ini, kode barnya ini. Jadi misalnya kita ada error, kita mau minta tolong ke teman, tolong dong sel yang ini, baris yang ini, kode bar yang ini error gitu. Kalian tinggal ini aja, share linknya. Oke. Lalu yang sebelahnya ini ada komen. Misalnya ini masih error loh, segera perbaiki ya. Nah, komen. Ini komen. Jadi nanti kalau misalnya udah nggak error, kita bisa resolve. Yang selanjutnya ada setting. Settingnya nanti aja lah, nanti ya. Yang ini mirror cell. Jadi ini, nah kayak membuat
kode barnya ini dibuat pop up. Jadi di sini lebih apa ya? Lebih mudah untuk diketikkan lagi karena tidak terganggu oleh kode-kode lainnya. Jadi ini nggak kelihatan, ini nggak kelihatan. Jadi di sini lebih santai, lebih privacy untuk apa sih, mengedit khusus sel ini aja gitu. Yang selanjutnya ini adalah untuk delete. Contohnya yang ini aja, saya del, klik. Nah, jadi hati-hati karena di sini tidak ada peringatan sebelum menghapus. Klik. Nah, nggak ada peringatan sebelum menghapus, tapi bisa di undo. Ini tadi muncul ya. Nah, ini bisa di undo. Yang selanjutnya ada titik 3. Klik. Dia bisa untuk copy cell, cut cell, clear output. Clear output tuh seperti ini. Klik. Nah, outputnya hilang. Tadi yang di sini hilang ya. Coba saya running lagi. Terus saya coba clear output. Nah, hilang. Jadi selain clear output, cara lainnya adalah dengan cara tinggal di silang aja bagian sini. Klik. Nah, hasilnya sudah hilang. Lalu klik. Nah, di sini ada copy cell sama cut cell. Untuk mengcopy selnya dan untuk mengcut atau memindahkan selnya. Dan yang paling akhir ini ada add a form. Kita bisa klik. Nah, add a form ini dia menambahkan seperti title, menambahkan judul di sini. Kita bisa ganti judulnya di sini. Misalnya ini adalah hasil dari sintaks print hi adalah, hasil dari sintaks print hi adalah, kita running coba. Nah, ini hasilnya di sini. Tapi kita bisa membuat hasilnya tuh di bawah sini. Caranya kita edit nih. Ada simbol pensil ya. Kita klik. Nah, kita pilih display output below form. Kita pilih yang ini. Jadi selain ini, kita juga bisa untuk men-setting atau mengatur ukuran-ukurannya. Tapi saya tidak suka karena nanti malah kalau saya edit berantakan. Nah, kalau kalian mau coba-coba boleh, karena ini saya buat video jadi ini nggak usah aja. Saya save. Nah, dia pindah ke sini. Hasil dari sintaks print hi adalah hi. Jadi ini seperti judulnya langsung di sini, kayak seperti teks tadi, tapi digabungkan dengan codingnya langsung, hasil dari codingnya itu sendiri. Nah, seperti ini. Lalu yang selanjutnya tadi ada setting. Ya, setting saya belum ya. Kita klik setting. Nah, di setting ini kita bisa memilih temanya. Ada light. Light itu yang putih seperti ini. Ada dark. Lalu ada adaptive. Silahkan dicoba sendiri. Nah, di sini kalau saya memilih dark di editor, itu masih ada pilihan warna yang lainnya. Ada monokai, ada default dark, ada high contrast dark. Nah, ini silahkan dicoba-coba sendiri. Di sini juga ada font size-nya. Ini ada indentation atau jeda antar katanya. Jeda antar kata ya. Jadi di sini ini nanti jedanya lebih banyak. Kalau saya ganti jadi 4. Ada 2, ada 4. Coba ya, saya save. Ini belum kelihatan. Nah, dia jedanya lebih banyak daripada yang sebelumnya. Oke, kita coba lagi di sini setting. Lalu kita kembalikan ke 2. Nah, yang selanjutnya ada vertical ruler column. Ini tuh seperti ini. Misal saya pilih 10 ya. Saya save.
itu ketika saya ketikkan gini, Z, 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 nah ini akan muncul. Karena jedanya cuma sampai 10, nah dia akan turun. Nah dia akan turun terus. Nih, batasnya di sini. Tapi kalau saya ubah menjadi 100, nah dia akan lanjut ke sana terus. Dia akan lanjut sampai 100. Tuh. Oke, ini saya kembalikan dulu ya. Saya tidak terlalu suka dark. Kembalikan ke light. Lalu selanjutnya, nah di sini. Di sini ini adalah salah satu yang saya suka. Jadi Google Colab ini menyediakan animasi, nah, supaya si programmer ini tuh nggak pusing kalau melihat datanya. Seperti ini ada corgi mode dan kitty mode. Kita coba kedua-duanya. Silahkan dicoba ini ya. Kita save. Ini saya hapus dulu. Nah, ini adalah corgi mode. Jadi nanti akan ada animasi anjing. Ini untuk corgi, yang corgi tadi ya. Kalau kitty itu nanti akan ada kucing yang lewat. Belum lewat nih, nanti kita tunggu, nanti pasti lewat. Nah, selanjutnya kita udah belajar mengenai tools-tools yang ada di kode. Udah bisa semua ya yang kode. Saya ulang lagi, ini untuk up ke atas dan up ke bawah. Seperti ini, up bawah, up atas. Yang ini untuk link to cell atau sharing linknya. Sharing link dari ini barisnya. Ini untuk komen. Ini untuk men-setting, editor setting. Ini untuk pop up cell-nya supaya lebih mudah diedit. Ini untuk delete. Dan ini untuk settingan lainnya seperti copy cell, cut cell, dan add a form. Add a form tuh nanti jadinya seperti ini. Nah, ini udah muncul ya, rame ya. Oke, di sini saya hapus dulu. Yang selanjutnya, saya akan membahas atau mengulik lebih lanjut lagi mengenai teks. Kita pakai teks di sini. Kita belajar satu persatu, kita edit. Nah, jadi yang pertama saya akan tuliskan judul. Ketika saya pakai ini buat apa sih? Coba dulu deh gini. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu kita coba pakai tools yang ada di sini satu persatu. Yang ini itu untuk crash atau untuk headings. Jadi dia untuk men-setting headingsnya. Jadi ini kayak heading pertama. Kalau kalian klik lagi nanti jadi heading kedua. Kalian klik lagi jadi heading ketiga. Saya kasih contohnya. Ini judul tuh heading 1. Lalu saya tambahkan di sini teks lagi. Di sini sub judul. Saya kasih headingnya 2. Nah, jadi subjudul ini adalah anaknya dari judul. Seperti ini. Jadi ini heading pertama judul, subjudul itu heading kedua. Oke. Yang selanjutnya, di sini saya akan edit sedikit. Di sini kita bisa seleksi dulu, lalu kita bisa bold di sini. Ini bold. Lalu kita bisa menggunakan pembatas. Nih, add horizontal rule. Kayak gini. Lalu kita bisa tulis lagi, ini italic. Italic. Kita pakai ini. Ini adalah tools untuk italic. Oke, jadi ini adalah hasil dari menggunakan tools italic. Dia jadi miring hurufnya. Yang selanjutnya kita jeda lagi. Di sini ada klik. Nah, ini untuk menyisipkan kode. Misalnya print untuk
menyisipkan kode. Jadi seperti ini. Dia ada apa sih namanya? Warnanya beda ya, kayak ada kotaknya warna abu-abu. Jadi ini untuk kode. Jadi biar kita tahu kalau ini tuh kode. Ini contoh kode gitu. Jadi teks di sini tuh seperti keterangannya atau misalnya soalnya. Nah, dan ini adalah di sini nanti tuh kodenya, di sini adalah keterangannya. Makanya di sini ada banyak sekali tools-tools yang bisa digunakan. Selanjutnya kita kasih jeda lagi. Ini bisa gambar. Lalu ini bisa indent. Indent tuh dia menjorok, lebih menjorok. Kita kasih jeda lagi. Ini ada number. Ini ada number, numbering. Selanjutnya kita jeda lagi. Ini ada bullet. Nah, selanjutnya kita jeda lagi. Selesai. Tinggal yang terakhir. Ini itu adalah fungsi atau tools untuk membuat menjadi seperti ini. Klik. Nah, dia berada di bawahnya. Kalau kita klik lagi, dia di sebelahnya. Klik di bawahnya seperti ini. Klik di sebelahnya. Oke. Jadi hasilnya seperti ini. Ini untuk italic, ini untuk menyisipkan kode. Indent block, list, ini bullet. Kok list sih? Ini number. Oke, saya ulang lagi. Berarti ini untuk membuat headings, ini untuk membuat tebal, membuat huruf miring. Ini untuk menyisipkan kode, ini untuk men-insert link. Oh, insert linknya belum ya? Oke, insert link itu seperti ini. Nah, jadi ada link text. Kita bisa collab dot research dot google.com. Oke. Jadi seperti ini. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Jadi dia bisa diklik berupa link. Oke. Klik ya. Jadi saya ulang lagi. Ini tadi untuk link untuk format kode, untuk menjadikannya sebuah kode seperti ini hasilnya. Ini untuk link tuh yang kayak gini. Ini untuk menambahkan gambar. Ini untuk indent, untuk memberikan tab seperti ini. Ini untuk numbering, ini untuk bullet, terus yang ini untuk jeda kayak gini, ada jedanya, ada barisnya. Lalu ini untuk mengubah tampilannya di sebelah kanan atau di bawah. Nah, ini di bawah. Ini di bawah. Lalu ini di kanannya. Oke. Untuk judul sudah, untuk teks sudah. Nah, sekarang di sini ada di sebelah kiri nih ada beberapa tombol atau beberapa icon. Ya ini. Nah, ini untuk tab-tabnya atau untuk judul-judulnya atau headings-headingsnya. Nah, ini headingnya ada judul, ada subjudul. Lalu di sini untuk pencarian, mau mengubah huruf apa atau mau mencari huruf apa atau kalimat atau kata. Lalu di sini ada kode snipset. Di sini bisa untuk menginputkan kode. Nah, ini udah ada. Nah, misal ini kita klik. Nah, ini adalah kode untuk membuka files dari Google Drive. Jadi ini seperti cara gampang ya, gitu. Ini seperti kayak rumus-rumusnya, gitu. Jadi kita bisa browsing, oh rumusnya ini. Kita browsing apa misalnya, nih scatterplot. Nah, ini rumusnya ini nih, kayak gini. Codingnya seperti ini. Nah, di sini udah ada contekannya, kode snipset. Yang selanjutnya di sini adalah file. Jadi di sini ini adalah contoh-contoh sampel datanya yang ada di dalam Google Colab. Kita bisa menambahkan atau bisa membuka dari drive kita sendiri. Oke. Yang lainnya yang saya mau jelasin di sini adalah
Selanjutnya, kita akan belajar mengenai cara untuk menyimpannya. Nah, kalau ini untuk memindahkannya di drive, atau menyimpannya, memindahkan lokasinya di drive. Lalu ini, open in playground mode. Kita bisa coba. Jadi, open in playground mode ini, dia change will not be saved. Jadi, ketika kita mengganti di sini, kita ganti, kita ubah, kita running, yang kita lakukan di sini itu tidak akan merubah kode aslinya. Kita bisa close, kita bisa turn off, yes. Nah, di sini tidak berubah. Jadi playground mode itu seperti kita kalau mau coba-coba gitu. Misalnya kodenya tuh udah jadi, tapi kita mau coba-coba lagi. Daripada kita copy paste, daripada kita ubah-ubah dalamnya langsung, nah, mending kita pakai playground mode tadi. Jadi file, playground mode. Lalu kalau kita mau mendownloadnya, itu kita pastikan yang pakai yang IPYNB. Kalau IPYNB itu dia berbentuknya seperti yang di sini, di tampilan ini. Jadi dia ada kayak buku ya, dia ada baris-barisnya. Kalau yang .py itu dia full, jadi kayak kertas HVS, kita nulis langsung. Jadi dalam satu HVS langsung. Tapi kalau .ipynb itu notebook, jadi kayak buku tulis, dia ada baris-barisnya. Nah, kalau update drive preview ini, jadi Google Colab ini akan tersimpan di Google Drive. Saya buka dulu Google Drive-nya. Sembari menunggu Google Drive, ini ada dua cara untuk merename atau mengganti nama projectnya. Yang pertama ini, nah langsung ke sini. Yang kedua, kita tinggal ke sini aja, klik-klik. Nah, kita bisa ganti. Contoh. Nah, seperti itu. Kita bisa buka lagi ke Drive. Nah, tersimpan di Colab Notebooks. Jadi semua data-datanya itu tersimpan di Colab Notebooks ini. Kita bisa buka. Oke, sinyalnya jelek ya. Pokoknya semua data-datanya itu tersimpan di drive di sini. Nah, kalau untuk ini tadi, update drive preview itu adalah mengupdate tampilannya. Jadi gambarnya di sini. Nanti ini sebenarnya ada gambarnya. Tapi ini loading ya, jadi nggak ada gambarnya. Jadi ada gambar dalamnya gitu, coding-codingnya kelihatan. Nah, itu bisa diupdate yang paling terbaru. Gitu. Boleh dicoba sendiri, karena punya saya sinyalnya jelek ya. Selanjutnya, yang penting itu adalah ini. Ketika kita nanti error, kita udah ngerunning banyak, dan tiba-tiba error, maksudnya kita, aduh ini ternyata ada yang error nih di line ini, saya mau stop nih, gimana cara stopnya? Itu pakai ini, interrupt execution. Jadi kita hari ini udah belajar untuk men-setting teks, men-setting kodenya, terus men-setting tampilan dari Google Colab-nya. Jadi yang terakhir kita bisa komen dan bisa share. Ini untuk meng-share project Google Colab kita ke orang lain. Dan kita juga bisa komen. Nah, oke, seperti ini. Nanti kita bisa share. Di sini kita bisa ganti mau yang di Amikom aja atau mau yang di luar Amikom. Di sini bisa disetting hanya untuk melihat, hanya untuk mengkomen, dan bisa untuk mengedit. Silahkan dicoba-coba. Hari ini kita sudah belajar untuk men-setting teksnya, men-setting code-nya, dan men-setting keseluruhan dari Google Colab ini. Jadi sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa dipelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.